tahu. Kayak bacaan gitu di Twitter. Nggak tahu, Pokoknya nggak ada gitu, aku ngebaca itu. Terus juga apa ya, di Twitter tuh orangnya lucu-lucu sih menurut gue. Kayak mereka nge-tweet lucu gitu. Kalau iri sih ya pernah lah aku iri yang kayak sama sih. Kalau misalnya dia udah kerja gitu-gitu kan, dia udah bisa pakai duitnya sendiri. Pasti ada lah pikiran-pikiran yang kayak kapan ya aku juga gitu. Dia kena skandal dikit, nih skandalnya baru banget muncul. Wah langsung dijudge habis-habisan, udah kayak. Padahal kayak orang-orang tuh nggak tahu yang sebenarnya terjadi. Benar. Halo guys, kembali lagi sama kita di Proposal, program podcast Alma Mater. Li, jangan berisik. Kenapa? Ada bayi umur 6 bulan, say. Udah 20 tahun anjirin, prematur nggak keluar, udah kumis. Jadi Dingin banget ya hari ini. dingin banget, jadi hari ini dingin banget. Belum lagi hujan di luar. Jangan dingin banget nggak? Iya sih, emang beberapa hari ini lagi hujan. Bener-bener hujan terus Udah sampai banjir di depan. di depan banjir. Udah biasa banjir. Jadi hari ini kita mau bahas apa, Li? Oh iya, di episode 2. Sudah episode 2 Udah aja. Episode 2 aja nih. Wah, selamat loh. Oke, di episode 2 kali Di ini. episode 2 kali ini kita cuma berdua aja nih. Iya. Iya, jadi kayak Karena kamu Tianya lagi nggak bisa. Jadi episode 2 sama kita aja ya dulu. ya bisa ya. Yuk, bisa ya. Di episode 2 ini judulnya adalah Apa identitas Gen Z dan sosial media. Apa nih? Relate banget ya sama kita yang apa-apa sosial media sekarang. Apa semuanya sosial media. Nggak ada hari tanpa sosial media. Kalau kamu nih biasanya tuh pakai sosial media itu apa yang sering kamu pakai? Platformnya Instagram, Twitter, terus itu nggak sih sosial media? Iya. Isi apa? Sama TikTok mungkin. Iya ya. TikTok. Kamu juga? Sama juga. Sama sebenarnya sih. Ya sebenarnya sama aja ya. Gen Z tuh paling itu di Instagram ada filternya. Iya. Di Twitter buat ngeliat berita, gosip, skandal loh. Gosip, skandal loh. Pokoknya bahan gibah semua di Twitter. Kalau di TikTok apa tuh? A Day in My Life. Di malah. Aduh, terus Kalau intensitas kamu pakai sosial media dalam sehari berapa lama? Sering nggak? Sering sih, benar-benar kayak hampir tiap jam tuh kayak nggak bisa lepas dari HP gitu loh. Ngerti nggak sih? Kalau kamu sendiri gimana? Aku nggak, kalau sosial media itu nggak 24 jam banget lah, meleng nanti mata. Iya, gak ada tidurnya dong. Iya bener. Palingnya pakai sosial media 20 menitan lah gitu. Sisanya kadang aku nonton film atau drama Korea. Ya sisanya dibuat tidur gitu. Iya sih. Oke, lebih mungkin kayak sejam, 2 jam, 5 jam mungkin kayaknya Lama bakal ya? keterusan sih. Awas loh matanya sakit nanti. Ini udah lebam nih. Terus kalau apa lagi? Kamu kok di sosial media itu ngapain? Maksudnya isi kontennya atau timeline sosial mediamu apa? Biasa sih apa sih, kalau paling cuma nonton YouTube, habis itu nonton film, habis itu kayak kalau misalnya TikTok nih paling cuma ngeliatin Popo Barbie kelahi sama siapa ntar lagi gitu. Gitu ya Iya. timelinenya. Pokoknya lucu-lucu lah pokoknya gitu. Kalau kamu nih gimana? Aku kalau pakai sosial media itu paling banyak di Twitter. Oh. Kayak kadang bisa sehari tuh aku cuma ngeliatin Twitter doang tanpa Instagram dan TikTok gitu. Gini apa? Iya. Kayak aku jarang sih kalau misalnya kayak ngeliat Twitter, lebih ke TikTok sama Instagram. Karena apa ya, di Twitter tuh mungkin aku juga kayak ngebaca cerita kayak alternative universe juga, kayak AU, tahu nggak sih? Siapa? AU gitu. Nggak tahu. Kayak bacaan gitu di Twitter. Nggak Pokoknya tahu. ada gitu, aku ngebaca itu. Terus juga apa ya, di Twitter tuh orangnya lucu-lucu sih menurut gue. Kayak mereka nge-tweet lucu gitu. Apalagi nih menurut kamu yang benar-benar identik banget nih sama yang namanya Gen Z sama sosial media? Apa ya? Nggak ada, maksudnya kayak ya sosial media itu identiknya Gen Z nggak sih? Benar. Apa-apa Apa-apa media. sosial media gitu. Kayak kita ngabarin lagi kenapa-kenapa juga di sosial Iya, media. apa-apa HP gitu kan. Di SG Benar-benar. atau postingan Instagram. Kamu sering nggak posting foto-foto di Instagram? Jarang sih, paling cuman buat SG doang. Kalau post foto tuh kayak benar-benar nggak ada. Sama lagi aku nggak ada. Kenapa ya? Kayak nggak tahu. Kayak Benar-benar. nggak punya foto bagus. Iya, nggak ada foto bagus sama sekali gitu loh. Nggak ada fotonya estetik.
gila kalau sudah ngeliat kayak teman-teman gitu yang punya fotonya estetik tuh kayak keren-keren banget gitu. Kenapa ya aku nggak punya gitu? Iya, kenapa aku nggak punya gitu. Oke, terus kalau misalnya kayak pencapaian orang lain di sosial media tuh gimana sih? Pencapaian orang lain. Iya, terus kayak maksudnya pernah iri atau enggak gitu? Iya. Kayak Aku salah enggak kita nggak sih kalau untuk share gitu-gitu? Enggak dong. Sosial media itu kan punya kita ya, itu hak kita, ya kan? Iya sih. Jadi mau kita nge-share apapun di situ ya terserah. Ya tergantung gimana orang nanggepinnya. Iya, nanggepinnya lagi. Nah, terus kalau misalnya kayak kamu tuh kayak gini deh, kayak kamu pernah nggak sih iri sama orang yang dia nge-share nih pencapaian dia di sosial media, kayak misalnya seumuran kita nih, kan habis lulus SMA atau SMK itu kan ada yang punya 2 jalur pilihan kan, kuliah sama kerja. Kuliah sama kerja gitu. Terus temanmu tuh dia udah kerja, sedangkan kamu masih kuliah. Iya, kamu pernah nggak sih iri? Masih main-mainan gitu. Kamu pernah nggak iri? Kalau itu kayaknya pernah gitu kan, kayak dia udah bisa traveling kemana-mana keluar kota pakai uang sendiri gitu, ngerti gak sih? Iya, itu sih yang bikin kayak pengen banget yang kayak gitu. Terus habis itu kayak pengen sih kerja, cuman kayak belum ketemu sama, belum pas aja gitu loh, ngerti? Belum siap buat ya ke ranah kerja lah gitu. Kayak belum ada waktunya aja gitu, belum nemu waktu yang pas gitu loh, yang klik itu belum. Tapi kalau kayak gitu salah nggak dia buat nge-share apa yang dia dapat sekarang di sosial media? Karena kan sosial media itu kan umum kan, bisa dilihat oleh semua orang gitu. Kalau menurut aku tuh dia nggak salah sih, karena kayak dia tuh udah kayak, artinya apa sih, kayak self rewardnya dia lah ya. Iya kayak gitu. Jadi kayak itu haknya dia untuk kayak ini loh hasil gue, ngerti gak sih? Kayak ini loh pendapatan gue sekarang. Kayak itu jadi kayak buat inspirasi orang-orang lain juga. Iya benar. Nah kalau ya benar sih, benar aku baru kepikiran kalau itu tuh bisa jadikan motivasi buat kita semua gitu. Jadi kayak kita tuh harus begini juga gitu. Daripada jatuhnya iri ya, mending dijadikan motivasi kayak wah dia udah kerja nih, kayak aku habis kuliah bisa langsung nyari kerja gitu. Iya kayak gitu. Iya sih, bisa jadikan motivasi sih, benar. Keren kan? Tapi ya sebenarnya kalau buat aku ya, kalau iri sih ya pernah lah aku iri yang kayak sama sih, kalau misalnya dia udah kerja gitu-gitu kan, dia udah bisa pakai duitnya sendiri, pasti ada lah pikiran-pikiran yang kayak kapan ya aku juga gitu, kapan ya kayak gitu kayak bisa traveling bareng teman-teman gitu, aku bisa nggak ya kayak gitu, gitu kan. Cuman ya udah kan semuanya udah ada yang ngatur ya, sebenarnya gitu. Sudah Iya. Kayak cuman belum ketemu waktunya aja gitu. Tinggal gimana kita ngejalaninnya juga. Terus kalau emang ada perasaan dan sebenarnya kayak gitu tuh juga bisa bikin tertekan. Maksudnya kayak kita ngelihat orang, itu bisa ngebuat kita tertekan kan, kayak kapan ya kita tuh juga bisa kayak gitu, kapan ya, kok lama banget akunya gitu kan. Mending kayak dijalanin aja dulu. Bener. Cuman aku lebih ini sih, iri ke orang yang dia itu bisa mendapatkan apa yang dia mau dengan gampang tuh menggunakan privilege. Yes. Ya kan? Kayak benar-benar seinstan itu nggak sih? Iya, cepet banget. Ya paling harus berkas gini ya, masuk gitu. Orang dalam. Aduh, orang dalam nih. Cuman ya privilege itu sebenarnya banyak positif negatifnya ya. Ya kan? Yes, benar. Jadi kalau positifnya itu kan kayak banyak apa sih namanya? Banyak koneksi. Ya betul. Banyak koneksi. Ya, jadi kamu kayak mau kemana aja kayak kamu tahu harus ngehubungin siapa. Hubungin siapa, kemana-mana tuh dapat gitu. Iya, harus belajar dengan siapa. Dan negatifnya itu sebenarnya ada di diri kitanya masing-masing. Gimana di saat kita udah diterima, kita bisa nggak ngembangin diri di dalam sesuai kriteria nggak? Iya, harus sesuai kriteria. Kalau enggak, wah bakal ketahuan tuh. Wah jalur dalam tuh. Iya. Gitu. Jadi kayak gak sih? Dan itu nggak enak banget kan, pasti diomongin dong sama orang-orang gitu kan. Dan ya udah mau gimana lagi gitu. Iya, mau gimana lagi. Terus apa lagi nih? Ya apa namanya, ya privilege itu gimana ya menurut aku, tapi kalau misalnya di dalam diri aku sendiri ya aku ada lah privilege kayak gitu. Ada kan, pasti ada dong. Aku ada sih. Ada kan pasti. Ada lah pasti. Dan itu nggak bisa sembarang digunain juga.
Dan sebenarnya kalau misalnya nih kamu menggunakan privilege-mu, bakal kamu sebar nggak? Bakal kamu share nggak? Kalau itu kayaknya sih, kalau aku kayaknya enggak deh. Tapi tergantung kayak. Ya, Kenapa? Kayak tergantung pekerjaannya gitu. Kenapa kamu memutuskan untuk ya udahlah aku keep aja, kalau aku tuh lewat orang dalam lah bahasanya gitu. Belum mikir sih kalau sampai situ. Kalau aku juga nggak bakal aku sebar sih, paling kayak yang ya udah aku simpan aja, tapi supaya gimana supaya itu nggak Kelihatan ketahuan. kalau kamu tuh pakai privilege. Iya, kita harus mengembangkan Iya, skill-skill kita gitu skill loh. kita, jadi nggak Biar kelihatan. sesuai kriterianya di pekerjaan kalian gitu. Benar. Tapi nggak semua orang yang punya privilege itu jelek ya. Bahkan ada orang yang cuma pakai privilege-nya itu buat pendaftarannya doang, di depannya doang. Jadi sampai dari pendaftaran sampai akhir tuh ya udah, itu menurut tergantung skillnya dia. Dia cuma dicariin tempat kerja doang gitu loh. Jadi kita tetap harus berpositif thinking, nggak boleh bernegatif thinking. Kita kan lagi ngebahas tentang sosial media yang marak-marak yang kita pakai, yang banyak banget kita pakai, dan pasti ada dampak positif negatifnya. Yes. Positifnya, kalau untuk kamu positifnya apa? Positifnya tuh kayak mungkin kayak bisa lebih mengekspresikan diri gitu. Kalau misalnya di sosial media kan kayak apa yang mau kita bagikan, apa yang mau enggak tuh bisa dikasih lihat kayak gitu. Benar. Terus kalau negatif itu ya itu bakal dilihat sama orang banyak. Nggak privacy. Iya. Ya kalau Terus, apa ya? Kalau untuk positifnya kita bisa cepat dapat berita, bisa cepat apa ini namanya? Apa sih? Bener sih mengekspresikan diri, cuman kita lebih cepat dapat beritanya. Apalagi kalau misalnya di Twitter tuh berita bencana besok langsung kita udah ya langsung udah tahu gitu, kayak Terus benar-benar tentang secepat skandal itu. dan Skandal lain-lainnya, gitu kan, ya gosip apa. Nah terus kayak untuk dampak negatifnya dari sosial media ini sih kayak apa ya, dia itu ada yang namanya cancel culture, tahu nggak? Oh iya. Kamu tahu? Tahu. Ya, kayak pemboikotan pada suatu kelompok gitu. Atau orang gitu Iya, kan. atau orang. Nggak benar-benar kayak jatuhnya tuh kayak benar-benar disudutkan banget nih. Iya benar, itu nggak, menurut aku nggak baik sih. Iya. Itu negatif banget. Karena gini, orang-orang yang ini sebagai korbannya ya, ini kan biasanya cancel culture itu kan lebih ke public figure, ya kan? Ya dimana dia kena skandal dikit, nih skandalnya baru banget muncul, wah langsung dijudge habis-habisan, udah kayak. Padahal kayak orang-orang tuh nggak tahu yang sebenarnya terjadi. Benar, Jadi kayak cancel culture tuh kayak ngebuat apa ya, masyarakat tuh jadi malas mikir dan nyari tahu kebenarannya gitu. Iya benar. Ya pokoknya berita di depan mereka itu ya udah, itu aja yang mereka tahu. Tujuan awalnya kan kayak buat apa ya, ngebuat orang yang dianggap nggak sesuai dengan norma gitu kan. Iya. Norma masyarakat bisa tanggung jawabin perbuatan dan perilaku sanksi sosialnya gitu loh. Sebenarnya iya benar, itu jadi jatuhnya kayak sebenarnya cancel culture ini kalau positifnya dia tuh jadi sanksi sosial. Jadi ini tapi dia untuk orang yang benar-benar salah, dia bersalah. Jadi sanksi sosial kalau gak boleh dinormalisasi ini gitu. Nah tapi untuk dampak negatifnya yaitu kalau misalnya dia terbukti tidak bersalah, iya, itu nggak akan ngerubah apa-apa, ya kan? Tapi kayak jatuhnya tuh kayak lama-lama tuh kayak malah ngebuat kayak untuk mojokin orang yang nggak disukain gitu nggak sih? Iya kan? Iya, jatuhnya tuh kayak gitu. So kayak gimana ya kasihan. Iya sih, walaupun kayak pendapat orang tuh kan kadang beda-beda kan. Kadang tuh orang tuh ngelihat kita tuh dari apa yang pengen mereka lihat. Iya, jadi kayak oh kita harus begini, bla bla bla, kayak misalnya kita public, mungkin contohnya kayak public figure gitu kan. Oke, kita harus begini, bla 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 segala macam. Terus kayak sebenarnya tuh dari ekspektasi tersebut itu yang apa ya, yang nggak tercapai lah istilahnya. Iya, nggak sesuai ekspektasi mereka. Iya, yang kayak gitu tuh kayak itu bisa dijudge. Bisa benar-benar dijudge banget. Iya benar, kayak sebenarnya ekspektasi mereka sendiri yang menjatuhkan mereka. Itu aja udah. Iya kan? Karena public figure itu kan juga manusia. Yang sistem kerja mereka tuh juga sama sepertinya sebenarnya kayak kita. Cuman mereka ini apa yang mereka lakuin semuanya itu di show ke sosial media. Jadi kita tahu apa kegiatannya mereka.
Nah, public figure ini kan dituntut untuk punya attitude yang bagus. Iya, apalagi segala macam gitu, benar-benar yang harus perfect banget. Iya, yang harus perfect. Yang padahal ya mereka sama ya sama kita, cuman mereka ya memang mereka juga manusia yang punya kesalahan gitu loh, ngerti gak sih? Nah, cuman memang ada kesalahan yang ya mungkin ini udah kelewat nih. Kalau untuk cancel culture ini yang bener-bener baru awal udah dijudge habis-habisan, apalagi sekarang itu ngejudge itu cuma lewat ketikan doang. Kita nggak tahu ini siapa. Bener-bener kayak sejahat itu. Ya bener-bener, sumpah deh. Kayak kita cuma ngeliatin komen-komen yang wah ternyata orang tuh sejahat ini ya. Iya. Gitu, ngejudge-nya parah banget. Terus ketika terbukti nggak bersalah, apa? Nggak ada, mereka cuma minta maaf doang. Tapi gimana dengan korbannya? Kayak benar-benar kayak mereka langsung merasa gitu. Iya, mereka merasa terkucilkan. Terus mereka langsung ngerasa benar-benar stres banget, berat tertekan banget gitu, tertekan gitu kan. Kayak mentalnya juga terganggu. Iya, sebenarnya kayak kita juga nggak bisa maksain sih kayak pandangan orang ke kita gitu kan. Karena kayak mau image lo sebaik apapun, seburuk apapun, pasti ada aja orang yang nggak suka, ngerti nggak sih? Benar, ya kan? benar. Itu nggak bisa dipaksain, itu kayak pandangan gitu loh. Benar. Iya. Iya kan? Ya, kan. Terus ada sih yang bisa lakuin, mungkin kalau misalnya di sosial media ya, itu kayak supaya kita tuh bisa kayak mau nunjukin apa yang mau kita lakuin sama yang nggak mau kita lakuin gitu loh. Ada sisi positifnya. Iya, gitu jadi ya? apa yang mau dikasih lihat sama yang nggak mau dikasih lihat, ngerti nggak sih? Karena di sosial media kan. Jadi kayak gue juga masih baru belajar sih, kadang-kadang tuh begitu gitu, kayak misalnya ada orang yang nggak suka sama perilaku kita gitu kan, ya udah kayak mau kasih lihat atau enggak kayak gitu. Sebenarnya sosial media juga nggak benar-benar baik juga. Kayak ada sosial media yang toksik banget, yang bahkan kamu ini misalnya kamu lagi nggak lagi di keadaan yang baik, kamu bingung mau cerita ke siapa, jadi kamu memutuskan untuk cerita di sosial media. Iya, cerita di media, tapi ini dalam bentuk close friend. Iya. Ya kan, kamu pasti pernah kan buat close friend gitu. Tahu-tahu orang yang ada di close friend itu ternyata nggak sesuai ekspektasi kita, ternyata mereka beberkan itu ke orang luar, meskipun itu kayak kepercayaan kita tuh jadinya hilang, jadi kita tuh bingung. Jadi kayak kita tuh bener-bener ngendem di nggak bisa di. Dan itu gangguannya kemana, ke mental lagi gitu kan. Stres lagi gitu kan. Iya benar. Sebenarnya orang Gen Z ini ya, mereka tuh lebih aware sih sama kayak tentang skandal-skandal yang muncul ini. Kayak sebenarnya ada aja banyak kok orang yang berpikiran kalau ini paling cuman skandal lewat gitu, belum tentu. Cuman banyak yang ke distract dengan komen-komen yang jahat, kayak atau enggak komen-komen yang menyudutkan, yang kayak kayaknya dia begini, terus kita mikir kayaknya iya deh, terus ikut lagi gitu. Jadi kayak ada orang yang memprovokasi. Iya, jadi kayak nggak dicari tahu dulu itu bener atau enggak sih, kayak gitu. Benar. Dan ya mungkin apa ya, cancel culture itu baik digunakan, tetapi harus sesuai batasannya. Atau kalau enggak itu bakal kayak apa ya? Kayak nggak teratur banget gitu. Iya, kayak nggak terarah gitu loh. Karena itu menyangkut mental loh sebenarnya habis itu. Kayak benar-benar kayak kenanya tuh di mental sebenarnya. Dibully satu Indonesia lah bahasanya. Benar-benar di cut off dari lingkungan gitu kan. Kayak dari teman-teman juga, dari lingkungan juga. Oke, mungkin kalau ini hari ini udah benar-benar serem ya. Oh iya, kita kayak serius banget lagi. Gak ada happy-happynya nih. Benar-benar serem nih, ini apa kayak. Karena ini relate gak sih sama kita, apa yang kita. Duh, kayak jadi curhat gitu. Iya. Mungkin kalau sarannya untuk episode kali ini, karena kita ngebahas tentang sosial media, pakai sosial media sebijak mungkin. Yes, benar. Kayak silahkan ekspresikan diri kamu di sosial media, nggak usah peduliin omongan orang, tetapi jangan sampai kamu tuh melakukan hal-hal yang tidak baik juga. Iya, setuju. Ya kan? Jadi ya gitu deh. Thank you buat semuanya yang udah nonton podcast kita hari ini. Semoga kedepannya tuh podcast itu bakal ada konten-konten yang lagi. Pokoknya nggak tahu deh kedepannya mau gimana gitu. Depannya kita lebih happy, lebih ceria, lebih nyari ceria konten-konten lagi. yang gitu deh pokoknya, yang lain-lain masih rahasia. Nih bayinya udah nggak tahan nih. Oh iya deh kayaknya. Udah nggak tahan. Capek nih. Udah capek kayaknya. Jadi kita tutup aja ya. Ya pokoknya sampai sini aja episode 2 kita kali ini. Thank you udah nonton. Terima kasih sudah nonton. Dadah. Bye.